Ini saya akan mempresentasikan tugas UAS analisis industri saya. Yang pertama case 1 yang dari rasa.in. Yang pertama ada Porter 5 Force, yaitu yang pertama adalah daya tawar pembeli yang tinggi. Konsumen sangat loyal terhadap vendor lokal, sensitif terhadap harga dan rasa. Lalu ancaman pendatang barunya itu tinggi karena barrier to entry-nya rendah, siapapun bisa memulai bisnis rumahan. Lalu daya tawar pemasok yang rendah menuju sedang, di mana bahan makanan tersedia luas tapi bisa berdampak inflasi dan distribusi lokal. Lalu ancaman produk substitusi, di mana ini tinggi, banyak alternatif makanan instan, frozen food, restoran. Lalu berikutnya ada ancaman pendatang baru yang sangat tinggi, lebih dari 75.000 usaha tanpa pemimpin pasar yang dominan. Pestelnya, yang pertama politik cenderung stabil, tetapi perlu perizinan usaha kecil seperti BPOM atau halal. Dari segi kami dulu ke sini. Nah, dari segi ekonomi, kelas menengah yang tumbuh, konsumsi makanan tinggi, tapi sensitif terhadap harga. Lalu dari segi sosial, yaitu ada gaya hidup yang sibuk mendorong orang beli makanan jadi yang mendukung makanan rumahan. Lalu teknologinya, marketplace dan logistik online yang berkembang pesat. Lalu dari segi lingkungan, isu kemasan ramah lingkungan yang makin penting. Lalu dari sisi legalnya, yaitu perlu regulasi keamanan pangan serta sertifikasi. SWOT-nya, yang pertama strength, yaitu teknologi dan platform digital yang semakin kuat, serta kemampuan branding dan standarisasi yang semakin tinggi dari strengths-nya. Lalu dari weakness-nya dia adalah ketika baru masuk pasar belum punya vendor atau pelanggan yang loyal dari segi weakness-nya. Lalu dari segi opportunities-nya, yaitu fragmentasi pasar yang menjadikannya peluang untuk konsolidasi dari segi partnering dengan UMKM kuliner lokal, mungkin dari opportunities-nya. Ya, yang saya adalah threats atau ancaman, ya, di mana vendor bisa pindah ke platform yang lain dan margin rendah dengan persaingan harga yang sangat ketat. Nah, ini nanti kan bisa seperti GrabFood versi vendor rumahan tetapi dengan kurasi pelatihan dan standarisasi kualitas yang terusnya akan terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama yaitu akuisisi vendor lokal. Pada 6 bulan pertama, target 1.000 vendor makanan rumahan, fokus kota besar tier 1 seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Lalu akan memberikan insentif yang onboarding per sistem pos yang sederhana. Fase kedua itu standarisasi dan branding bersama. Untuk bulan ke-6 sampai ke-12 yaitu pelatihan kebersihan, packaging, manajemen, dan harga sistem rating audit kualitas sertifikasi untuk rasa.in. Nah, ini ya masuk ke fase ketiga di mana ini akan langsung ke ekspansi nasional plus franchise makanan unggulan untuk tahun keduanya ini. Kan tadi tahun 6 bulan pertama sampai 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ini masuk ke tahun keduanya itu skema white label, yaitu rasa.in membantu produksi vendor lokal yang mengeksekusinya. Lalu merek menjadi merek unggulan, hasil kurasinya akan dikembangkan menjadi franchise. Lalu masuk ke fase 4 di mana ini akan menjadi monetisasi platform dan data. Yang pertama adalah subscription fee, komisi pesanan 10-15%, layanan premium, dan branding sekaligus kemasan yang premium juga itu. Lalu menggunakan data untuk tren produknya dan pengembangan produk-produk baru.
Ini proyeksi finansial dari saya untuk tahun pertama, yaitu platform aplikasi sekitar 500 juta, marketing dan promosi sekitar 300 juta, dan lain-lain dengan total 2,42 miliar. Forecasting pendapatan asumsinya 1.000 vendor aktif rata-rata 5 orderan per hari atau per vendor rata-rata RP 30.000, komisi rasa 12%. Rumusnya akan menjadi seperti ini, yaitu 1.000 dikali 5 orderan per hari kali 30.000 kali 30 hari kali 12% akan menjadi 5,4 miliar dikali 12%, lalu menjadi 6,48 juta per bulan, yang menjadi 7,78 miliar per tahun dikali 12 lagi seperti itu. Setelah biaya operasional, margin bersih diperkirakan yaitu 10-15% atau sekitar 800 sampai 1,1 miliar per tahun. Yang berikutnya adalah kasus kedua, yaitu Voltizen. Pistolnya dulu deh. Yang pertama adalah dari segi politik, pemerintah mendukung EV melalui insentif PPNBM 0%, subsidi motor EV, tapi arah regulasi charging station yang masih berkembang. Lalu dari segi ekonominya makin terjangkau, di mana biaya operasional EV akan lebih murah daripada BBM. Namun, capex awal untuk charging station yang cukup tinggi. Eh, dari segi sosialnya, kesadaran masyarakat akan energi bersih meningkat, tetapi masih banyak arah karena keterbatasan infrastruktur. Teknologi baterai dan fast charging terus berkembang. Seperti tapi perlu adaptasi dengan berbagai standar CCS, CADMO, dan lain-lain. Dari segi lingkungan, tekanan untuk mengurangi emisi karbon mendorong transisi ke EV. Lalu dari segi legalnya perlu mengikuti regulasi SDM dan PLN soal penyediaan energi listrik dan keamanan instalasi dari charging deck-nya itu tadi ya. Roadmap-nya akan menjadi seperti ini. Yang pertama, tahun pertama kita akan mencari dulu validasi, yaitu bangun 50 titik di Jabodetabek plus 10 kota kecil, fokus pada motor EV dan early adapter mobil dan listrik. Tahun kedua akan memulai ekspansi, yaitu menambah 200 titik baru, target kota untuk kota-kota tingkat kedua, dan mitra fleet EV yang akan tumbuh 120%. Lalu tahun ketiga akan menjadi tahun melakukan dominasi, di mana kita akan melakukan penetrasi ke 1.000 titik dengan model waralaba dan kemitraan lokal, di mana integrasi aplikasi mobil dan mencari loyalty dari EV user ini. Eh, Estimasi biaya dan forecast pendapatan tahun pertama, di mana yang pertama kebutuhannya itu AC charger 7 sampai 27 kW, di mana jumlahnya 40 unit dengan biaya premium 25 juta, 25 kali 40 total 1 miliar. DC fast charger 50 kW 20 unit 250 juta menjadi 5 miliar. Instalasi listrik dan PLN, jumlah biaya dan unit dengan total 1, miliar, aplikasi mobil dan IoT system 500 miliar, tim operasional dan teknis 12 orang 1,2 miliar, marketing dan kemitraan lokal yang 300 juta, dan kontingensi dan izin 500 juta dengan total modal 10 miliar. Forecast untuk pendapatan tahun pertama yaitu asumsi konservatifnya tadi, yaitu 60 charger aktif, 40 AC plus 20 DC. AC rata-rata 10 kWh per hari, DC 50 kWh per hari, tarif 2000 kWh, biaya penggunaan hari aktif
300 hari per tahun, di mana pendapatan Esi 40 kali 10 KWH kali 300 kali 2.240 juta, di mana pendapatan DC-nya sendiri 20 kali 50, maaf, pendapatan DC-nya yaitu 20 kali 50 kali 300 kali 2.000 yaitu 400 juta, jadinya totalnya 840 juta per tahun dari tarif KWH-nya sendiri. Total revenue satu tahun ditambah dengan kemitraan fleet tadi, misal Bluebird 300 juta dan iklan franchise dan lain-lain 200 juta, menjadi 1,34 miliar. Sekian dari saya, terima kasih.